Perkenalkan, nama saya Perawati Siregar. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan landasan pendidikan. Sebelum kita pergi jauh, terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa itu landasan dan apa itu pendidikan. Landasan adalah dasar atau tumpuan atau pondasi. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang untuk membentuk manusia yang memiliki kualitas tinggi dan mampu mandiri, yang bertujuan untuk memberikan pengembangan atau perubahan kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi dapat disimpulkan landasan pendidikan itu adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk menambah atau merubah tabiat kemanusiaan, sikap dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif di dalam masyarakat. Yang kedua itu landasan-landasan pendidikan nasional terdiri dari 6 landasan. Yang pertama, landasan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, dan tata dan Tut Wuri Handayani. Dan yang terakhir itu landasan ipteks. Landasan yang pertama adalah historis, yaitu landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah, sedangkan filosofis berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Yang ketiga, psikologis berkaitan dengan perilaku individu. Yang keempat, sosiologis, yaitu tindakan sosial dalam masyarakat. Kultur dan Tut Wuri Handayani itu berkaitan dengan makna norma dalam kehidupan berbudaya. Sedangkan yang landasan yang keenam itu adalah landasan ipteks. Ini berkaitan dengan hasil pengembangan iptek. Asas-asas pokok pendidikan ini terdiri dari 3, yaitu asas Tut Wuri Handayani, asas-asas sepanjang hayat, asas-asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama itu adalah asas Tut Wuri Handayani. Pendidik dengan kewibawaan yang dimilikinya mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik ke depan, membiarkan anak didiknya mencari jalan sendiri. Dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya atau mengarahkannya. Di sini tuntutan pendidikan sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan anak didiknya ke arah yang lebih baik lagi untuk bertujuan pendidikan yang telah dirancang itu menjadi lebih baik. Implikasi dari asas Tut Wuri Handayani itu implikasi dari asas Tut Wuri Handayani ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide atau prakarsa atau pendapat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang dikerjakan. Yang kedua itu seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajarnya. Yang ketiga itu peranan pendidikan haruslah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan membimbing dalam rangkai mencapai tujuan belajar. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi dalam terkendali. Yang kedua itu adalah asas belajar sepanjang hayat atau bisa dikatakan sering disebut dengan lifelong learning. Sudut pandang dari sisi
lain terhadap pendidikan seumur hidup bisa juga dikatakan dengan long life education. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajarnya di sekolah mengemban dua hal pokok, yaitu membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan atau kemauan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Dengan pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap orang mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar ini yaitu berkaitan dengan aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dari permasalahan dari pembelajaran yang dihadapinya. Belajar mandiri ini diartikan sebagai usaha individu atau usaha seseorang untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, asas kemandirian dalam belajar ini harus memerlukan motivasi untuk mengevaluasi cara belajarnya. Belajar mandiri ini memandang siswa sebagai manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri, seperti itu. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, dalam belajar mandiri ini kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru menjadi ke siswa. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Baiklah, kegiatan belajar dalam pengembangan kemandirian. Ini adalah masalah yang terakhir. Kegiatan belajar dalam pengembangan kemandirian ini, kita tahu mandiri itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Cara mengembangkan kemampuan dalam kegiatan belajar, yang pertama itu dapat kita gunakan mengembangkan proses belajar yang demokratis, yang meningkatkan atau yang memberikan rasa bahwa semua anak didik kita itu merasa dihargai, tidak dikucilkan. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam penggambaran keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Memberikan kepada anak untuk mengekspresikan lingkungan serta memandang rasa ingin tahu. Yang berikut, penerimaan positif tanpa syarat. Di sini kita harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan si anak tersebut, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain meskipun mereka berasal dari berbagai budaya yang berbeda atau berbeda keberagaman sosial, seperti itu. Yang terakhir itu yang dapat kita lakukan untuk kegiatan belajar dalam pengembangan kemandirian itu menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak didik kita tersebut. Oke, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Shalom.